warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sesi pertama matematika bisnis ya. Kemarin kelas yang berbeda Ya, juga. Ternyata kita satu ketemu lagi di kelas yang berbeda. Oke, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi kita to the point ya. Maksudnya nggak terlalu banyak perkenalan. Oke, bahasan kita di semester 2 ini adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasarnya dua macam barang. Nah, kalian waktu semester 1 sudah belajar keseimbangan pasar satu macam barang kan? Ya. Sudah belajar kan? Ya, sudah, Bu. Masih ingat nggak? Lupa? Lupa, nah, Bu. Oh, lupa. Ya udah, sambil Ingat dikit, Bu. Ya. Oh, ingat dikit. Oke, kita revisi dikit. Nah, pada keseimbangan pasar di semester 1 itu hanya untuk satu macam barang. Jadi, fungsi permintaan dan penawaran yang terjadi hanya untuk satu barang. Jadi, harga atau perilaku konsumen terhadap permintaan dan penawaran juga hanya terhadap satu barang saja. Padahal faktanya, perilaku konsumen terhadap harga terutama itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nah, pada keseimbangan pasar satu macam barang, QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, itu faktor-faktor lain dianggap tidak berpengaruh atau ceteris paribus. Nah, faktanya, kenyataannya, kalau suatu barang, misalkan pada keseimbangan pasar satu macam barang, kita asumsikan itu ayam. Terjadi kelangkaan ayam. Misalkan ayamnya pas kena, kan pernah ada flu burung kan, jadi ayamnya banyak yang mati atau tidak layak konsumsi, ya kan? Nah, apakah orang harus berhenti makan ayam? Jadi makannya tidak ada lauknya gitu. Kan tidak kan? Jadi ada dari produk-produk lain dan ini menciptakan hubungan baru. Jadi keseimbangan pasar dari dua macam keseimbangan pasar dua macam produk walaupun faktanya produknya banyak, tapi kita asumsikan dua saja dulu. Nah, dan ini memenuhi sebuah hubungan yang disebut dengan hubungan substitutif atau hubungan komplementer. Nah, hubungan substitutif itu apa sih? Hubungan substitutif adalah hubungan yang saling menggantikan. Contoh, ketika ayamnya langka, apakah itu karena harganya mahal atau misalkan ayamnya banyak yang sakit, tidak layak konsumsi, itu bisa diganti sama ikan, sama apa lagi? Sama daging, ya kan? Sama telur. Nah, jadi yang selevel, yang bisa menggantikan. Nah, kemudian ada hubungan yang lain sebagai komplementer atau pelengkap. Yang tadinya biasanya makan ayam, dia bisa lengkapi dengan sayur gitu kan. Nah, komplementer ini berarti saling pelengkap. Yang paling lazim, yang mudah dipahami untuk komplementer adalah misalkan teh dengan gula, kopi dengan susu atau creamer gitu. Sampai sini bisa paham kan maksudnya? Masih, Bu, masih bisa paham. Nanti sesi tanya jawabnya di WA grup aja ya. Oke, selanjutnya. Ya, Bu. Nah, ini saya tidak buat slideshow. Kemarin dicoba slideshow malah tidak mau jalan. Di saya tampil slideshow tapi di audiensnya malah tidak ada layarnya katanya. Jadi kita tetap tampilan normal saja ya. Nah, sekarang kita refresh dulu materi di semester 1. Nah, kalian masih ingat fungsi permintaan? Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Dan masih ingat sama grafiknya ini? Ya, ini adalah grafik fungsi permintaan. Di mana posisi ini adalah sumbu Q, ini sumbu P, ini adalah fungsi permintaannya. Ini bisa QD atau QS. Kemudian selanjutnya fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Dalam teori ekonomi, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Nah, grafiknya ini. Masih ingat? Ya, ini adalah fungsi penawaran. QS atau PS. Ya, kalau fungsinya Q berarti QS, supply ya, kalau permintaan tadi demand.
Kalau fungsinya P berarti PS. Nah, kemudian ini ada sebentar. Kalau sudah ada fungsi penawaran, fungsi permintaan, selanjutnya apa? Keseimbangan pasar, market equilibrium. Masih ingat ya? Itu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. QD sama dengan QS. Atau harga barang ditawarkan sama dengan harga barang yang diminta. Maka jadilah fungsinya fungsi P, fungsi harga, yaitu PD sama dengan PS. Nah, ini adalah grafiknya. Nah, ini grafiknya. Ini grafik apa ini? Ini grafik keseimbangan pasar. Suaranya kedengaran nggak? Kedengaran. Kedengaran. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oh, jelas ya, syukurlah. Ini keseimbangan pasar, ini fungsi ide-nya ya, ini ide. Ini agak susah mouse-nya. Ini fungsi PD. Kalian sudah belajar keseimbangan pasar dan pengaruhnya terhadap pajak? Sudah? Sudah belum? Sudah, Bu. Terhadap subsidi sudah juga? Sudah, Bu. Oke, berarti kita bisa lanjut ya. Nah, sekarang kalau grafiknya ada di atas, berarti ini kena pengaruh apa? Keseimbangan pasarnya? Kena pengaruh apa? Ini kena pengaruh pajak ya. Jadi kalau kena pengaruh pajak, maka grafik keseimbangan pasarnya ada di atas normal. Ini kan yang normal ya. Ini yang sudah kena pengaruh pajak di sini. Jadi ada di atas normal. Jadi kalaupun misalkan kalian jawab, kemudian lihat dari grafik sudah kelihatan jawabannya. Mana yang betul? Nah, sekarang bagaimana kalau kena pengaruh subsidi? Nah, kalau menurun, Bu. Subsidi, ya ada di bawah. Betul. Ini adalah PS aksen atau PSTR. PS transfer. Jadi kalau kena pengaruh subsidi dia ada di bawah normal. Ini Oke, sampai sini sudah mulai kembali ingatannya? Ya, Bu. Oh ya, sip. Oke, sekarang kita coba dulu. Oh, ini pen ya, Kak. Oh, kita coba di Word aja ya. Kita sekarang coba masuk ke perhitungan. Kita latihan hitungan dulu. Nge-refresh ingatan. Jika diketahui ada soal, sebentar, saya dulu bisa dipakai. Kalau diketahui, wah ini nggak bisa ya. Berarti harus pen. Kalau pen gimana nih, Kak? Coba kalian hitung deh. Saya kasih soal sama kalian. QD sama dengan, kelihatan nggak wordnya? 10. Kelihatan, Bu. 2P. Kemudian PS sama dengan min plus 2P. Nah, bagaimana keseimbangan pasarnya? QS sama dengan QD, Bu. Oke, QD sama dengan QS. atau QS sama dengan QD juga sama aja ya, nggak apa-apa. Ya, Bu. Ya, oke. Terus coba bareng-bareng. QD sama dengan min 10 min 2P sama dengan Ya. 6 plus 2P. 6 plus 7P. Oke, terus sambil hitung ya. Keseimbangan ya ini. Ya, ini keseimbangan betul. Lanjut. Lanjutkan. Per, Bu. Berapa? QD. Ruas dulu. 10 kurang 2P. 10 ku. Ininya berapa? Ini berapa sih? Ini 6. Ini 6 ya. Ini 6 itu, Bu, ya. 6 plus 2P. plus 2P, Bu. Ya. Oke, berarti nyimak ya. Bagus. Kemudian, terus gimana? Plus 10, Bu. Oke. Plus atau min? Min.
Karena di sini positif ya 10-nya ya. Plus ya Ya, min 10. Oke, terus jadi berapa? Min 4P, min 4P, Sama dengan Oke. 16 sama dengan min berapa? 16. Jadi P sama dengan P sama dengan 6, min 16 16 dibagi dibagi 16 4. dibagi min 4. Oke, jadi P-nya berapa? 4. Oke, P-nya 4. sama dengan 4. 4. Kalau sudah dapat P-nya 4, kita ngapain sekarang? Cari keseimbangannya dulu, Bu, buat bikin grafik. Ya. Belum. Kan Cari ini kita baru dapat P. P-nya dulu. Iya, kita baru dapat P kan? Kita belum Ya. Ya, Bu. I. Berarti kita harus apa? Substitusikan nilai P ini. Mau pilih mana? Oh Kide? iya, Bu. Kide dulu, Bu. Kide, oke. Boleh Kide salah dulu, satu Bu. aja ya. Sama aja kok hasilnya. Kide sama dengan 10 min 2P. Min 2P. Min 2P. Jadi gimana? 10 Ide min 10 min Min 2 2 min 2 dikali 4. Oke. dikali 4. 10 min 8. 10 min 8. Jadi hasilnya 10 min berapa? 8. Kidenya sama dengan 2. Kidenya sama dengan 2. Oke, betul ya. Pintar, Dede. Iya. Terus setelah itu diapain lagi kalau sudah? Kita bikin kurva, Bu. Ya, sebelum membuat grafik diapain dulu? Kita cari ininya dulu. Apa sih namanya? Fungsi grafik ya. Jangan lupa ini dibuat koordinatnya. Q-nya adalah 2,4. Setelah itu buat apa? Buat asumsi grafik. Ya. Ya, Bu. Asumsi grafik. Asumsi grafiknya ada berapa? Asumsi grafiknya ada? 4. 2 Ada 2. Untuk yang QD sama QS ya. IS. IS. QD dulu. Jika Ya, kalau untuk yang QD gimana? Kalau kide asumsinya yaitu jika Q P sama dengan 0, maka P Nggak apa-apa, ayo terusin aja. jika P sama dengan 0, maka Q-nya berapa? Yaitu Ya. langsung QD sama dengan QS ya, Bu. Berapa? QS sama dengan min 6 plus 2 dikali 0. Oke. Terus? Jadi dapat berapa? Terus min. Jadi QD-nya sama dengan min 10. Itu min berapa? Min 10, Bu. Kok min 10, Bu? Ya. Terus yang lain bisa ngikutin nggak? bisa, Bu. Jika Bisa, Bu. 0 maka Q sama dengan 10 kurang 2P sama dengan 10 kali 2 kali 0. Enaknya sebenarnya pakai pen ya. Ini asumsi grafiknya. Nah, ketika Q-nya 0 dan P-nya 0. Posisi 0-nya diagonal. Nah, kalau kalian mau urai, boleh urai. Tapi akan lebih enak pakai bayangan aja biar cepat. Nah, ini ketika Q-nya 0. Kira-kira ketika Q-nya 0 berapa sih P-nya? Berapa coba? 8. Berapa sih? 2 P. P berarti setengah, Bu. Ah, setengah. 2. Ketika Q-nya 0 berarti di sini 0 kan? Min 2P pindah ruas jadi positif 2P. Bisa ngikutin? Nah, 5. oke 5. Jadi 10 bagi 2 adalah 5. Kemudian ketika P-nya yang 0, berarti 2 dikali 0, 0. 10 dikurang 0. jadi berapa? 10. Oke. Terus untuk yang QS, ketika Q-nya 0, berapa P-nya? Tadi kan positif 2P kan? Min 6. Pindah ruas jadi min 2. dibagi Jadi min 6 dibagi min 2, 3. berapa? 3. Kemudian 3. ketika P-nya yang 0, berapa?
Ketika P-nya 0, 6. min 6. 6. Min Kan udah jadi, sekarang kalau sudah jadi asumsi grafik, kita gambar grafiknya. Grafik. Kita gambar grafiknya. Ini warnanya. Ya, di sini apa di sini? Di sini adalah P ya. Ya. Di sini sumbu apa? Sumbu Ki. Ki. Ibu. Ibu. Oke. Kemudian pertama kita buat dulu fungsi permintaannya. Berarti Ki D ya. Ya. D. Asumsinya berapa itu? 5 dan 10. Ya, kita tulis dulu. Kan-nya ditulis idenya dulu. Iya, ditulis dulu ya. Di sini 5, asumsi skala tepat ya. 5. Terus di sini 10. 10. Awish. Ya, kalau sudah kita buat grafiknya. Telat nih gua. Nah, ini ya fungsi apa ini? Permintaan. Permintaan, Fungsi Bu. permintaan. Kemudian kita buat satu lagi ketika Q-nya 0, 0 ya. Ya. P-nya adalah 3. Kemudian ketika P-nya 0, Q-nya adalah min 6. Min 6. Min 6. Asumsi skala tepat. Sampai sini bisa ngikutin kan? Bisa, Bu. Belum, Bu, saya baru masuk, Bu. Oh iya. Sarudin Sarudin, Bu. Nanti ada teman ya. Dan ini apa tadi? Ini S, Bu. Ya, S. Bu. Min 6 plus 2P. Ini QS. Penawaran yang ini ide. Itu kide. Keseimbangannya ada di mana keseimbangan? Keseimbangan di antara pertemuan QS dan kide. Ya, di sini adalah keseimbangan. Keseimbangan. Terus koordinatnya berapa keseimbangannya? Tadi berapa, Bu? 2,4. 2,4. 2,4. Lupa ya. Aduh. Marah-marah. Ini kalau bengkok harap maklum ya. Iya, Bu. Ini harusnya titik-titik ya. Supaya apa namanya enak. Harus putus-putus. Oh, putus-putus juga. Jadi tadi di sini berapa? 2 ya. 4 yang di situ, Bu. Ya, di sini 4. Sampai sini paham? Sampai sini. Udah ingat kan? Paham, Bu, paham. Oke, sekarang kita kembali ke keseimbangan pasar dua macam barang, ya. Kenapa, Kak? Oh iya, saya sambil direkam kok. Jadi mereka bisa lihat tayangan ulang di YouTube.
Oke, sekarang kita masuk ke keseimbangan pasar dua macam barang. Ya. Ini kan ada contoh untuk keseimbangan pasar satu macam barang, nanti kalian bisa gunakan untuk latihan ya. Ini fungsinya 2P sama dengan 3 plus Q. Berarti supaya jadi fungsi sederhana, berarti ini kalian sederhanakan dulu ya. Berarti P sama dengan 3 plus Q dibagi 2. Berarti P sama dengan berapa? 1,5 plus 0,5. Paham ya? Baru bisa dibuat keseimbangannya. Oke? Bisa ngikutin kan? Sekarang kita masuk ke keseimbangan dua macam barang. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal mengenai konsep keseimbangan pasar dua macam barang. Terkadang permintaan satu barang dipengaruhi oleh permintaan barang lain, bisa terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi maupun komplementer. Tadi sudah ya. Kemudian untuk produk substitusi, contohnya beras dengan gandum, minyak tanah dengan gas LPG, atau bisa juga roti dengan biskuit, bisa ya, walaupun hampir sama itu sebenarnya. Atau roti dengan singkong buat sarapan. Nah, contoh produk komplementer teh dengan gula, semen dengan pasir, kopi dengan primer, kemudian apa? Cabai sama tomat, sama terasi. Itu juga komplementer ya, tidak akan jadi sambal tanpa pelengkap. Belum lapar kan, udah sarapan. Nah, oke, kita lanjut. Keseimbangan pasar macam produk. Karena ini ada dua produk ya, kita ambil dua produk aja, nggak usah banyak. Asumsikan X-nya adalah tadi ayam, kemudian Y-nya adalah ikan. Berarti mereka punya hubungan substitusi ya, bisa saling menggantikan. Nah, untuk DX adalah jumlah yang diminta dari produk X, ini dari fungsi permintaannya. Ide Y atau fungsi permintaan barang Y-nya si ikan adalah jumlah yang diminta dari produk Y. SX-nya itu adalah fungsi penawaran dari barang X, KSY-nya adalah fungsi penawaran dari produk Y. Nah, PX-nya harga produk X atau ayam, P-nya harga produk Y atau ikan. Jadi itu harganya. Kemudian, bagaimana syarat keseimbangan pasarnya? Nah, syarat keseimbangan pasarnya sama seperti keseimbangan pasar suatu macam barang. QD sama dengan QS, atau QS QD sama aja. Nah, tinggal ditambahkan variabelnya saja. Tadi kan ayam kita ganti dengan variabel X. Ikan kita ganti variabel Y. Jadi variabelnya saja yang mengikuti. Sampai sini bisa ngikutin kan? Bisa, Bu. Enggak. Oke, lanjut. Sip. Kita lanjut ke keseimbangan pasar contoh. Diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari dua macam produk yang hubungan substitusi sebagai berikut. Nah, ini adalah fungsi permintaan dan penawaran untuk ayam. Yaitu QDX sama dengan 5 min 2PX plus PY, QSX adalah min 5 plus 4PX min PY. Jadi, apa namanya? Jadi dia kombinasi ya fungsinya juga, karena kan tadi dua macam produk. Kemudian, fungsi permintaan dan penawaran dari ikan. QDY sama dengan 6 plus PX min PY, QSY sama dengan min 4 min PX plus 3 PY. Nah, kemudian, nah kalau begini kita kerjanya gimana? Langkah mengerjakannya adalah buat keseimbangan pasar masing-masing produk dulu. Kita buat keseimbangan pasarnya untuk produk ayam dulu, produknya X. QDX sama dengan QSX atau QDY atau QSX sama dengan QDX sama aja ya, dibalik juga nggak apa-apa. Jadi min 5 plus 4PX min PY sama dengan 5 min 2PX plus PY. Sebentar. Nah, kemudian kita pisahkan yang ada variabelnya dengan yang tidak ada variabelnya. Kita pisah. Jadi 4PX plus 2PX min PY. Dari mana? 4PX itu kan dari ruas kiri, tuan rumahnya. Kemudian ruas kanan lihat ada PX juga. Ini min 2PX pindah ruas, berubah tanda jadi positif plus 2PX. Tuan rumahnya berapa ini di ruas kiri? Min 4PY. Kemudian di ruas kanan plus PY, pindah ruas jadi min PY ya. Bisa ngikutin kan? Kemudian di ruas kanan 5, ruas kiri negatif kan, pindah ruas jadi positif, jadi plus 5. Nah, kemudian 4PX plus 2PX adalah 6PX, min PY adalah akumulasi negatif, jadi min 2PY, sama dengan 10. Bisa ngikutin? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, sampai sini kita persamaan 1. Kenapa persamaan 1? Karena ini masih ada dua variabel kan, belum selesai ya, belum sederhana. Ya, dapat persamaan 1 untuk barang X. Kemudian barang Y juga sama. Kita buat keseimbangan untuk barang Y.
Min 4, min PX plus 3PY sama dengan 6 plus PX min PY. Pisahkan yang ada variabelnya dengan yang tidak ada variabel, maka didapat min PX plus 3PY plus PY sama dengan 6 plus 4. Jadi min 2PX plus 4PY sama dengan 10. Nah, jadilah ini persamaan 2. Nah, biasanya kalau ada persamaan 1 dan 2 yang belum bisa selesai, diapain? Ingat diapain? Dibagi. Bukan, dieliminasi. Nah, kita sedikit lagi, kita buru-buru. Nah, dieliminasi. Kita eliminasi berarti menghilangkan salah satu variabelnya ya. Bisa dikalikan dengan koefisien lawan faktornya. Terserah kita mau eliminasi, mau hilangkan yang mana? Si PX-nya atau si PY. Jangan lupa, ini disusun dulu sejajar PX-nya dengan PY-nya. Karena mungkin tadi pada saat proses proses pembentukan persamaan 1 dan 2, PX sama PY posisinya kan beda-beda ya kan. Nah, kemudian dikali 2 dan dikali 1. Dikali 2 hasilnya 12 PX min 4PY sama dengan 20. Dikali 1 min 2 PX plus 4PY sama dengan 10. Nah, ini tanda eliminasi, boleh positif, boleh negatif. Nah, kalau misalkan lazimnya negatif, tapi ketika tidak bisa mengeliminasi atau menghasilkan 0 salah satu variabel, maka kita bisa ganti dengan tanda positif. Jadi supaya bisa ada yang dieliminasi atau dihilangkan atau dinolkan. Maka dapat hasilnya 10 PX plus 0 sama dengan 30. Jadi PX-nya adalah 3. 3 dari mana? 30 dibagi 10. Ya, bisa ngikutin kan? 20 bagi 10. Ya, betul. Kalau sudah dapat PX-nya Bisa, tadi Bu. 3, kita substitusi. Nah, substitusi nilai PX ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1 atau persamaan 2. Salah satu persamaan. Kalau ini persamaan 1 ya. Yang tadi PX min 2P sama dengan 10, masukin nilainya Pertama. min 2P sama dengan 10 min 18. Jadi dapat P-nya adalah 4. Sudah ketemu nih. Kalau sudah ketemu kita apain lagi? Kalau sudah ketemu kita masukkan dia ke persamaan fungsi permintaan atau penawaran. Boleh pilih salah satu, mau ke KID atau ke X. Yang penting punya barang X, ya. Bisa paham kan? Nah, kita masukin ke salah satunya aja, maka didapat nilai QX-nya 3. Itu untuk barang X, ayam. Nah, sekarang sama untuk barang Y, ikan. Boleh pilih juga ke KID-nya aja atau ke QX-nya aja. Masukin aja salah satu. Ketemunya sama ya, selama dia pasangannya tidak lawan arah, dia ketemunya sama. Maka didapat Q-nya adalah 5. Sampai sini paham? Mudah kan? Kemudian Mudah. Kecepatan, Bu. Iya, kita kejar durasi. Makanya tadi di awal kalian pelajari dulu. Nah, kemudian ini adalah soal. Untuk waktu sisanya kalian bisa kerjakan soal di slide 35 dan 36. Nih kan? Ada soal nomor 3 A, B, C, ya kan? Dan soal nomor 4. Ini kerjakan kelompok ya. Kerjakan kelompok. Satu kelas dibagi 4 kelompok. Satu kelompok cukup mengerjakan satu soal. Ini kan nomor 3 ada ABC. Berarti ini satu Iya, Bu. aja satu soal. Berarti total ada 4 soal. Jadi setiap kelompok mengerjakan cukup satu soal saja. Berarti, Bu. Ya. Kemudian untuk yang latihan soal 35 ini adalah keseimbangan pasar 2 macam barang. Nah, kalau untuk yang latihan soal slide 36 ini adalah keseimbangan pasar 1 macam barang. Jadi ada sesudah pengaruh pajak. Oke, kita tutup sampai di sini. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Sesi berikutnya silakan kerjakan soal. Dan jika ada yang ditanyakannya di WA group saja. Oke? Selamat pagi. Nanti buat yang kesulitan koneksi bisa menyaksikan kembali tayangannya. Nanti saya naikkan dulu ke YouTube. Saya kirimkan linknya di grup ya. Oke, Bu. Thank you. Bu, absen, Bu. Maaf, Bu. Saya mau tanya dulu, Bu. Nanti tanya di WA grup ya. Nanti Baik, keburu Bu, baik, tutup. Bu. Oke. Baik, Jangan lupa absen di sini sama absen di No, Udin absen di WA sini, group. Din. Oke? Ya, Ya. selamat pagi. Ya, Bu. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. J, kelompok J.
sarapan kan nggak apa-apa.